Manunggaling Kawula Gusti adalah salah satu konsep spiritual yang mendalam dalam budaya Jawa. Secara harfiah, istilah ini berarti menyatunya hamba dengan Tuhan. Konsep ini menggambarkan sebuah perjalanan spiritual di mana seorang manusia berusaha untuk mencapai kesatuan yang sempurna dengan Tuhan. Pemahaman mendalam, Kawula, mengacu pada manusia sebagai hamba atau ciptaan Tuhan. Gusti merujuk pada Tuhan atau Sang Pencipta. Manunggal artinya menyatu atau bersatu. Jadi, manunggaling Kawula Gusti berarti usaha manusia untuk menyatukan dirinya dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi pemisah antara keduanya. Makna lebih luas konsep ini tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah kesatuan dengan alam. Manusia dianggap sebagai bagian integral dari alam semesta. Dengan demikian, menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari upaya untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Kesatuan dengan sesama. Semua manusia pada dasarnya adalah sama dan saling terhubung. Oleh karena itu, penting untuk hidup berdampingan dengan sesama dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Kesatuan dengan diri sendiri. Mencapai kesatuan dengan Tuhan juga berarti memahami diri sendiri secara lebih dalam. Ini melibatkan proses introspeksi dan pengembangan diri. Cara mencapai manunggaling Kawula Gusti. Tidak ada cara yang pasti untuk mencapai manunggaling Kawula Gusti, karena ini merupakan perjalanan spiritual yang unik bagi setiap individu. Namun, beberapa praktik yang sering dilakukan antara lain meditasi. Melalui meditasi, seseorang dapat menenangkan pikiran dan lebih terhubung dengan batinnya. Berdoa. Berdoa adalah cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mengungkapkan segala perasaan dan harapan. Melakukan amal kebajikan. Melakukan kebaikan kepada sesama adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar dari alam. Alam semesta adalah manifestasi dari kebesaran Tuhan. Dengan mengamati alam, kita dapat lebih memahami keagungannya. Penting untuk diingat konsep manunggaling Kawula Gusti adalah sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada tujuan akhir yang pasti, melainkan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Dalam konteks agama Islam, konsep ini sering dikaitkan dengan wahdatul wujud, namun banyak ulama yang berpendapat bahwa pemahaman yang ekstrim dapat menyimpang dari ajaran Islam. Kejawen. Konsep ini sangat sentral dalam ajaran kejawen dan menjadi dasar dari berbagai tradisi dan ritual. Kesimpulan manunggaling Kawula Gusti adalah konsep yang kaya makna dan memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Konsep ini mengajak kita untuk hidup lebih bermakna, penuh kasih sayang, dan harmoni dengan diri sendiri, sesama dan alam semesta. Manunggaling Kawula Gusti dalam praktik sehari-hari. Konsep ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah pedoman hidup yang dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh penerapannya. Hubungan dengan Tuhan. Berdoa dan beribadah. Melalui doa dan ibadah, kita menjalin komunikasi dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam hidup. Menyembah dengan tulus, mengabdi kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Bersyukur, menyadari dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Hubungan dengan sesama, menolong sesama, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain tanpa pamrih. Menghargai perbedaan, menerima dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain. Hidup rukun dan damai, menjaga hubungan baik dengan sesama dan menghindari perselisihan. Hubungan dengan alam, menjaga kelestarian alam, melakukan tindakan yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan hidup. Menghargai keindahan alam,
menyadari bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang indah dan patut dijaga. Introspeksi diri, mengenal diri sendiri, menyadari kelebihan dan kekurangan diri, serta terus berusaha untuk memperbaiki diri. Menjaga hati agar selalu bersih dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan sombong. Berlatih kesabaran, mampu mengendalikan emosi dan menghadapi segala cobaan dengan sabar. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Petani, seorang petani yang bekerja keras mengolah sawahnya sambil bersyukur atas hasil panennya, menunjukkan penerapan konsep manunggaling Kawula Gusti. Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, sedang mengamalkan konsep ini. Pembantu rumah tangga. Seorang pembantu rumah tangga yang bekerja dengan ikhlas dan tulus, tanpa mengeluh, mencerminkan sikap mengabdi kepada Tuhan. Prinsip-prinsip utama. Kesadaran, selalu sadar akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kesederhanaan, hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kebaikan, melakukan kebaikan kepada sesama dan lingkungan. Kesabaran, mampu menghadapi segala cobaan dengan sabar. Kerendahan hati, tidak sombong dan selalu merasa bahwa dirinya hanyalah hamba Tuhan. Dalam konteks modern, konsep manunggaling Kawula Gusti dapat menjadi landasan bagi kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Konsep kesesatan dalam Islam. Konsep kesesatan dalam Islam sangatlah luas dan kompleks. Secara umum, sesuatu dianggap sesat jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang syahih, serta bertentangan dengan ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas, penalaran hukum Islam. Mengapa sesuatu dianggap sesat? Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika suatu ajaran atau tindakan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas atau hadis Nabi yang syahih, maka dapat dipastikan itu adalah kesesatan. Bertentangan dengan ijma' ulama. Jika mayoritas ulama sepakat bahwa suatu ajaran atau tindakan itu salah, maka hal tersebut dianggap sesat. Bertentangan dengan qiyas. Jika suatu kasus hukum baru tidak ditemukan aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ulama akan melakukan qiyas, penalaran, untuk mencari hukum yang paling dekat. Jika hasil qiyas tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, maka dianggap sesat. Menyimpang dari akidah. Ajaran yang menyimpang dari akidah Islam, seperti menafsirkan ayat-ayat Allah secara bebas atau menyekutukan Allah, jelas merupakan kesesatan. Mengancam ketertiban masyarakat. Ajaran atau tindakan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat juga dianggap sesat. Konsep manunggaling Kawula Gusti dalam perspektif Islam. Konsep manunggaling Kawula Gusti, jika diartikan secara literal sebagai persatuan mutlak antara manusia dan Tuhan, maka dalam pandangan sebagian besar ulama Islam dianggap menyimpang atau sesat. Hal ini karena menafikan tauhid. Konsep ini dianggap menafikan tauhid, yaitu keesaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Mencampuradukan pencipta dan ciptaan. Konsep ini seolah-olah menyamakan kedudukan manusia dengan Tuhan, padahal keduanya memiliki kedudukan yang sangat berbeda. Bertentangan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Suci, sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh kekurangan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada berbagai penafsiran. Tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama mengenai konsep manunggaling Kawula Gusti. Beberapa ulama mencoba mencari makna yang lebih dalam dari konsep ini dan mengaitkannya dengan pengalaman spiritual. Konteks sejarah.
Konsep ini muncul dalam konteks budaya Jawa yang memiliki kosakata dan pemahaman tentang Tuhan yang berbeda dengan pemahaman dalam Islam. Kesimpulan secara umum, konsep manunggaling Kaula Gusti jika diartikan secara literal sebagai persatuan mutlak antara manusia dan Tuhan, maka dalam pandangan mayoritas ulama Islam dianggap menyimpang atau sesat. Namun penting untuk memahami konteks sejarah dan budaya di mana konsep ini muncul. Penting untuk selalu kembali kepada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk memahami suatu ajaran. Jika ada keraguan mengenai suatu ajaran, sebaiknya konsultasikan dengan ulama yang kompeten. Disclaimer: penjelasan di atas merupakan penjelasan umum dan tidak mencakup semua aspek dari konsep kesesatan dalam Islam. Setiap kasus harus dilihat secara individual dan mendalam.